Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Indah Tazka Ada. Kalian boleh panggil aku Indah. Di sini aku dari kelas 4903. Jadi aku bakal ngejelasin program Java yang udah aku kerjain. Jadi di sini itu kita bakal ngehitung honor lembur dari pegawai-pegawai gitu. Nah, yang pertama pastinya kita kan bakal nerima input dari pengguna, jadi kita ngedeklarasiinnya pakai import Java Util Scanner. Jadi dia bakal nerima inputan dari pengguna kayak gitu. Nanti ada public class-nya, misalkan sesuai sama apa yang kita namain, misalkan namanya honor lembur kayak gitu. Nanti ada variabel static, dia tipenya itu array integer, dimana dia gunanya itu untuk menyimpan semua jam lembur setiap pegawai. Nah, nanti ada variabel statik lagi, tapi dia tipenya itu integer, beda. Kalau tadi kan array, kalau array itu kan ada kayak kurung siku gitu. Kalau ini nggak ada, dia pakai namanya juga jumlah pegawai. Jadi kalau yang tadi, yang variabel statik itu dia bakal namanya itu jam lembur. Tapi kalau yang statik yang tipe integer ini namanya jumlah pegawai. Jadi dia bakal nyimpen berapa banyak pegawai yang datanya bakal dihitung. Kayak gitu. Terus kita ke main metodenya atau kelas utamanya. Jadi di sini bakal ada titik awal untuk kita ngeksekusi si program Java-nya. Nanti bakal ada scanner. Jadi dia biar bisa nge-input datanya gitu kalau misalkan dari pengguna. Nah, nanti bakal ada sistem outprint atau outputannya, dimana tulisannya itu misalkan masukkan jumlah pegawai kayak gitu. Jadi dia bakal menampilkan pesannya. Nanti di bawahnya itu dia bakal membaca input dari pengguna. Dia bentuknya itu integer atau angkanya itu bulat, dan dia bakal disimpan ke variabel jumlah pegawai. Nah, terus nanti ada di input data yang tipenya itu scanner. Jadi nanti dia bakal masukin data jam lembur. Nah, terus nanti ada INT total honor sama dengan hitung total honor. Jadi di sini kita bakal manggil metode hitung total honornya untuk melakukan perhitungan total. Nanti bakal ada sistem outprint-nya lagi. Dia bakal keluar tuh misalkan jadinya total honor lembur yang harus dibayarkan tuh berapa. Nanti ditambah sama total honor yang udah kita hitung di atas, masuk ke integer yang di atas. Terus kita masuk di yang bagian input data. Nanti bakal ada deklarasi kelasnya lagi, public static void input data misalkan. Jadi dia ini gak ngembaliin nilai karena dia void, tapi dia nerima objek scanner sebagai inputnya. Nah, nanti bakal ada inisialisasi array-nya jadi jam lembur. Jadi dia bakal sesuaiin sama input yang udah ada sama pengguna dimasukin ke variabel jumlah pegawai. Nah, nanti bakal ada loopingnya pakai for, dimana dia ini bakal bertambah sesuai banyaknya pegawai. Makanya ditulisnya itu kan for dalam kurung, buka kurung ya NTI sama dengan 0. Jadi kita dimulainya dari 0 bukan dari 1. Terus nanti I lebih kecil dari jumlah pegawai. Kenapa? Nanti biar kalau misalkan kita tambahin dia nggak error kayak gitu. Nah, nanti I plus-plusnya itu karena kan dia bakal bertambah kan, nggak cuma 0 doang, tapi dia bakal 1, 2, 3 kayak gitu. Nanti bakal ada outputnya lagi buat ngitung si jam lembur pegawainya. Nanti dia tuh selain bakal keluar masukkan jam lembur, nanti kita tambahin I ditambah 1. Jadi kan I-nya itu si variabel yang udah kita masukin I dari 0 kan. Jadi tambah 1. Jadi kayak 0 tambah 1 ya 1, nanti bertambah lagi gitu. Jadi dia hitungannya dimulai dari 1. Terus nanti jam lembur array I-nya itu dia bakal dibaca tuh inputnya. Nanti disimpan ke dalam array jam lembur kayak gitu. Nanti ada kurung awal penutupnya kan pasti. Nah, terus di sini ada hitung total honor. Jadi dia ada deklarasi hitung total honornya ini, dia mengembalikan nilai dalam bentuknya integer. Nanti ada inisialisasi variabel total, di mana dia dengan nilainya itu 0. Jadi variabel yang bakal diakumulasi atau menjumlahkan honor semua pegawai.
Nah, nanti ada loopingnya lagi, di mana setiap nilai atau jam lemburnya itu secara bergantian dari array jam lembur. Jadi kayak int jam titik 2 jam lembur. Nah, misalkan kondisi pertamanya kalau misalkan jam lemburnya kurang atau sama dengan 16 jam, terus nanti kondisinya benar, si honornya itu bakal dihitung sama pakai tarifnya itu 10.000 per jam. Jadi total tambah sama dengan jam dikali 10.000 kayak gitu. Nah, kalau kondisi keduanya itu kan yang else. Misalkan jam lemburnya lebih nih dari 16 jam. Terus kalau misalkan dia kondisinya benar, honornya itu dihitung dengan 2 tarif. Jadi kan 16 jam pertama tuh kayak yang pertama dia dikalikan 10.000. Nanti sisa jam lemburnya misalkan dari jam 16 ke atas dia bakal dikalikan sama tarif yang lebih tinggi. Berapa? 15.000. Nanti perhitungannya dijumlahin ke dalam totalnya. Nanti ditutup pakai kurung kurawal. Nanti di bawah kurung kurawalnya itu bakal ada return total, di mana dia ini fungsinya buat mengembalikan nilai total honor yang sudah dihitung kayak gitu. Nanti tutup lagi deh pakai kurung kurawal. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Maaf kalau banyak kata-kata yang gak jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Peace out.